yang paling penting juga rekan-rekan pimpinan umat beragama. Sengaja kami khusus mengundang beliau karena kita senasib. Tantangan ulama dan tokoh-tokoh agama sekarang ini jauh lebih berat dalam era post-truth seperti sekarang. Dulu enak menjadi ulama, gampang mendefinisikan sebuah kebenaran. Dalam era post-truth seperti ini, kita sulit mendefinisikan kebenaran itu sendiri. Dulu enak, apa yang dianggap benar oleh hati nurani, secara universal orang menganggap itu benar. Apa yang dianggap oleh agama itu baik dan benar, secara universal juga orang menganggap itu baik dan benar. Tapi dalam era seperti sekarang ini, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruhnya, kadang-kadang yang benar menurut hati nurani dan menurut kitab suci terkalahkan oleh definisi kebenaran yang didefinisikan oleh otoritas. Otoritas ini boleh jadi otoritas apapun. Ironisnya, kita tidak bisa bersuara kecuali hanya bisa menerima kenyataan. Inilah susahnya menjadi ulama dan tokoh agama seperti sekarang ini. Tokoh agama lebih banyak diminta untuk menyelesaikan akibat, tapi tidak pernah diajak untuk membicarakan sebab yang menyebabkan akibat itu muncul. Akhirnya tokoh agama akrab dengan Kementerian Sosial, menyelesaikan persoalan lingkungan, masalah moral umat, dan climate change dan sebagainya. Bagaimana mungkin kami bisa ikut menyelesaikan persoalan di mana sebabnya kami tidak pernah dilibatkan? Jadi ini bagian yang perlu kita koreksi di masa depan, Pak. Apa yang dianggap kebenaran menurut hati nurani kita masing-masing oleh kitab suci kita, nggak mungkin sih sebetulnya satu kitab suci bisa bertentangan semuanya dari Tuhan yang sama, Pak. Kita perlu kesadaran bersama bagaimana mengembalikan definisi kebenaran itu, dikembalikan referensinya kepada hati nurani dan kita peluhur agama kita. Inilah yang kami tuangkan dalam berbagai macam tulisan. Buku kami, buku saya yang saya launching ini buku yang ke-49. Sebetulnya satu lagi tapi tidak sempat, percetakan tidak sanggup untuk dalam waktu dekat. Saya melaunching jilid 1 tafsir teosofi, tafsir yang seperti disertasi, punya footnote dan menggabungkan antara tasawuf, filsafat dan sains, lengkap dengan footnote. Insya Allah saya belum pernah melihat tafsir seperti ini. Saya mencoba untuk berkontemplasi, mengartikulasikan ayat-ayat suci Al-Quran dalam suasana post-truth seperti sekarang ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi oase spiritual di tengah kegersangan batin masyarakat dunia sekarang ini. Kepada Bapak Osman Sabtawana dan juga kepada Bapak Edi Muhammad Yusufta untuk menandatangani buku sebagai simbolis dari launching dan kedua buku karya Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Hadirin kami mohon tepuk tangannya yang meriah. Dan tentunya melalui buku-buku yang telah
salah. Pokoknya untuk saya memang dia sama seperti apa yang Pak Yusuf Kala bilang. Sebagai seorang tokoh cendekiawan dan juga tokoh agama, gimana karya-karya Sebagai beliau? tokoh agama, dia mengakomodir semua agama berdasarkan Pancasila. Ada doa khusus Pak, masuk ada doa khusus untuk Profesor Nasaruddin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun semoga panjang umur dan terus berjuang. Terima kasih Pak.